warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore ini kita bisa duduk dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap jalan langkah kaki kita menuju tempat ini merupakan salah satu kebaikan yang akan menambah catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang siapa yang menempuh satu jalan yang mana jalan tersebut adalah jalan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, jalan menuju ilmu itu ada dua. Yang pertama, jalan hissiyah, jalan yang konkret, seperti seseorang melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk belajar, seseorang melangkahkan kaki ke majelis ilmu untuk menambah bekal di dalam kehidupan beragama, atau langkah kaki seseorang menuju tempat-tempat lembaga pendidikannya. Inilah yang disebut dengan cara yang al-hissiyah. Adapun cara ma'nawiyah, jalan yang disebut jalan ma'nawiyah itu adalah jalan di mana seseorang terus berusaha berfikir, mendalami, memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami Al-Quranul Karim, memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari kitab-kitab tafsir, mempelajari akidah, mempelajari fiqih, dan mempelajari ulum asy-syariah dalam kehidupannya, sehingga itulah jalan yang dikatakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diberikan dan dimudahkan untuk meniti jalan-jalan tersebut sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan. Hari tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan, yang jauh dari kesyirikan, yang hati penuh dengan ketunduan, yang jauh dari kesombongan. Semoga kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang datang dengan hati yang salim kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore ini kita akan membahas sebuah kutaib yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Al-Badar, yang mana kitab ini diberi judul oleh beliau Ashru Raqaiz fi Tarbiyatil Aulad, yang kita terjemahkan dengan 10 pilar pendidikan. Mudah-mudahan waktu yang ada bisa kita manfaatkan untuk bisa memahami dari 10 kaidah-kaidah yang ditulis oleh beliau di dalam pendidikan anak, yang merupakan harapan kita
adalah penerus kebaikan-kebaikan kita. Para ulama mengatakan anak itu adalah usia kedua kita. Mereka yang akan melanjutkan estafet kebaikan kita. Mereka yang akan meneruskan amal saleh yang telah kita ukir selama kita hidup. Makanya anak itu merupakan nikmatun wa rahmatun. Nikmat itu, anak itu adalah sebuah nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam muqaddimah beliau menjelaskan tentang satu hal yang sangat urgent. Kata beliau begini, fa inna min ahammil wajibat al-jasima wal amanat al-azima allati yajibu 'ala al-'abdi an ya'taniya biha fi hadhil hayah abna'ahu. Di antara kewajiban yang paling besar dan amanah yang paling agung yang harus diperhatikan oleh setiap hamba di dalam kehidupan ini adalah anak-anaknya. Allah hadirkan dalam kehidupan kita anak. Allah hadirkan dalam kehidupan kita, kalau rumah tangga kita keturunan, maka mari kita jaga amanah itu dengan cara mendidiknya dan memperhatikannya. Sebagaimana Syekh mengatakan, min haitsu tarbiyatuhum wa ta'dibuhum wa nushuhum wa tawjihuhum. Di antara tugas kita kepada anak kita apa? Yang pertama adalah mendidik mereka. Dididik anak-anak kita dengan pendidikan yang benar. Ya, kepada Allah, cinta kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka anak merupakan amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan ke dalam sebuah firman-Nya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, maka orang-orang beriman hendaklah menjaga dan menunaikan amanah yang telah Allah berikan kepadanya. Itu sekilas tentang poin yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam muqaddimah ini. Lalu kemudian dia menyebutkan beberapa dalil yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang kewajiban kita untuk menjaga dan mendidik anak-anak kita. Di antaranya adalah surah At-Tahrim ayat 6. Dalil-dalil yang merupakan ya dari Al-Qur'anul Karim yang menyuruh kita untuk memperhatikan anak kita. At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah sebuah perintah. Syekh Abdul Razak berkata, fal ayatu aslun azimun. Ayat ini merupakan dasar yang sangat agung fi wujubi riayatil auladi wa tarbiyatuhum wal inayati bi ahwalihim. Merupakan perkara yang agung di dalam memperhatikan anak kita, kemudian mengarahkan pandangan kita untuk menjaga dan mendidik mereka. Kemudian yang terakhir di dalam muqaddimah ini beliau menyebutkan tentang perkara yang ada pada anak kita, bahwa sesungguhnya anak-anak kita ini terlahir dalam keadaan fitrah. Ini muqaddimah yang ketiga, poin yang ketiga, bahwa anak-anak kita terlahir dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan fitrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka anak ini ikhwah fillah rahimakumullah, anak terlahir dalam keadaan ya iman kepada Allah Azza wa Jalla. Keadaan yang siap menjadi hamba yang beriman. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang tuanya lah yang menjadikan seorang Yahudi, orang tua yang menjadikan dia sebagai seorang Nasrani, atau orang tua yang menjadikan seorang Majusi. Kenapa tidak disebutkan di sini seorang mukmin, orang tua lah yang menyebabkan dia menjadi seorang mukmin? Kenapa? Kenapa di dalam hadis ini tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini ada tiga. Orang tua yang menjadikan dia Yahudi,
orang tua yang menjadikan dia Nasrani, dan orang tuanya yang menjadikan dia Majusi. Kenapa tidak disebutkan orang tua yang menjadikan dia seorang Muslim? Kenapa? Karena hukum asalnya dia Muslim. Hukum asalnya dia Muslim. Maka al-fitrah di sini adalah al-iman. Makanya tidak benar perkataan orang bahwa anak terlahir seperti kertas kosong. Tidak, anak kita sudah ada membawa keimanan. Tinggal faktor keimanan itu yang harus kita rawat, yang harus kita jaga, yang harus kita arahkan. Ya, makanya kita tinggal di lingkungan yang baik, ya, di daerah yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kita bertetangga dengan tetangga yang baik, kemudian kita bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik. Itu semua sangat berpengaruh kepada faktor, ya, untuk tumbuhnya anak-anak kita. Makanya Ibrahim alaihissalam setelah dia meletakkan putranya Ismail dan Hajar di kota Mekah, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini, kota Mekah ini, negeri yang aman. Ya, negeri yang aman. Aman dari sisi akidahnya, aman dari sisi ekonominya, aman dari sisi akhlaknya, semuanya. Rabbij'al hadzal baladan aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Yang kedua yang diminta oleh Ibrahim alaihissalam, agar dia dan keturunannya dijauhkan dari menyembah berhala. Karena itu adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, ada sebuah pepatah dalam bahasa orang Arab. Sebelum kita menentukan posisi rumah, sebelum kita menentukan tanah yang akan kita beli untuk kita bangun rumah, atau membeli sebuah perumahan, sebelum kita membelinya maka kita harus perhatikan kaidah ini. Kata para ulama, al-jaru qabla ad-dar. Kita lihat siapa tetangga kita sebelum kita menentukan di mana kita memilih rumah untuk tinggal. Lihatlah tetangganya. Siapa yang membeli rumah di situ? Atau kita beli sebuah tanah akan kita bangun rumah di sana, kita lihat siapa akan menjadi tetangga kita. Bagaimana kehidupan beragamanya? Bagaimana komitmen di dalam menjalankan agama ini? Kita lihat. Karena akan berpengaruh, sangat berpengaruh lingkungan kepada diri dan keluarga kita, anak-anak kita. Maka itu Syekh Abdul Razak mengatakan, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa anak kita terlahir dalam keadaan fitrah, maka jagalah kefitrahannya, jagalah kebaikannya, dan jagalah keimanan yang sudah Allah berikan pada anak-anak kita. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, itulah 3 poin yang harus kita pahami pada muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, ya, hafizallahu taala, di dalam kehidupannya. Mari kita masuk kaidah pertama, membahas tentang kaidah yang pertama yang harus kita perhatikan di dalam mendidik anak dan keturunan kita. Ar-raqizatul ula, yang pertama apa? Ikhtiyaru zaujatis salihah. Ini kaidah yang pertama, yaitu memilih pasangan istri yang salihah. Inilah langkah awal untuk mendidik anak kita. Berkata Syekh Abdul Razak, inna min awwalir rakaiz fi tarbiyati ikhtiyar az-zawjah salihah. Poin yang pertama di dalam pendidikan anak adalah memilih pasangan yang baik. Wa hadhihi ar-raqizatu takunu qabla an yurzaqal waladan bil aulad. Nah, tentunya fase ini, poin yang pertama ini jauh sebelum anak itu lahir. Ketika seorang pemuda ingin melamar seorang wanita, maka yang menjadi poin utamanya apa? Agamanya. Yang menjadi standar untuk menjadikan pilihan hidupnya adalah
Bagaimana agama seorang wanita ini? Bagaimana pemahaman agamanya? Fa'alaika, kata beliau, an tajtahida fi ikhtiyari zawjatin ma'rufatin bil istiqamati was salahi wa taqwa. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mencari pasangan hidup yang dikenal ketaatannya, istiqamahnya, dan kesolehannya. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari kehidupannya, dari kesehariannya. Di dalam bab ini, kisah yang masyhur ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melamarkan salah seorang wanita salihah. Di zaman ketika dia menjadi seorang khalifah, di saat dia berjalan di malam hari, maka terdengarlah dialog iman, terdengarlah pembicaraan seorang anak gadis dengan ibunya. Mereka ini semuanya apa? Penjual susu. Sang ibu ingin mencampurkan susu dengan air. Sang anak tidak mau, karena kondisi pasar sudah rusak. Orang sudah tidak jujur. Susu dijual dengan murah karena sudah dicampur dengan air. Orang-orang semuanya sudah curang dalam perdagangan. Sang ibu terus merayu anak agar kita mencampurkan susu dengan air, agar hasil penjualan lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Maka sang ibu mengatakan bahwa kita lakukan hal itu nak, agar kita mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun seorang pemudi yang salihah, yang beriman kepada Allah, mengatakan, sesungguhnya Amirul Mukminin tidak membolehkan perbuatan ini. Beliau melarang kita untuk berbuat curang. Tidak boleh berdagang dengan tidak jujur kepada Allah dan kepada konsumen. Maka kemudian sang ibu mengatakan, sungguh wahai putriku, bahwa Umar tidak mengetahui perbuatan kita. Sontak sang putri mengatakan, walaupun Umar tidak mengetahui perbuatan kita, tapi Rabbnya Umar mengetahui. Apa yang kita kerjakan? Saat dialog berlangsung, Umar mendengarkan, dan keesokan harinya anak gadis tersebut langsung beliau lamarkan untuk putranya. Besok pagi langsung diutus utusan mendatangi rumah tersebut, melamarkan putri itu untuk putra beliau. Dari hasil pernikahan mereka lahirlah seorang anak perempuan, lalu dinikahi oleh salah seorang hamba Allah yang baik. Lalu kemudian dari pernikahan mereka lahir siapa? Umar bin Abdul Aziz. Maka ketika kedua orang tuanya, ketika seseorang berusaha mencari istri yang salihah, maka kemudian Allah hadirkan kebaikan yang sangat dahsyat dalam kehidupan rumah tangga. Maka ini yang pertama, ikhwah fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa orang-orang ketika menikah itu biasanya melihat kepada 4 perkara. Tunkahul mar'atu li'arba. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal ini. Yang pertama, li jamaliha au limaliha, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga adalah wali jamaliha, karena paras wajah kecantikan yang ada pada perempuan tersebut. Yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Nabi mengatakan, fasfar bizatid din taribat yadak. Pilihlah yang beragama, kamu akan beruntung. Ini bukan perintah bahwa kebanyakan orang menikah itu karena melihat 4 hal ini. Tapi manakah yang lebih utama bagi seseorang adalah memilih yang memiliki agama. Menentukan pilihan kepada seorang wanita yang memiliki agama. Lalu kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man razaqahallahu mar'atan salihatan. Siapapun yang Allah berikan kepadanya rezeki seorang wanita yang salihah, faqad a'anahu ala syatri dini, maka sungguh Allah Allah Subhanahu wa taala
telah membantunya separuh agama kita. Falyattaqillaha fi nisbil baqi. Maka tinggal lagi kita menjaga separuh agama kita yang lainnya. Begitu besar pengaruh seorang wanita salihah dalam kehidupan kita. Maka itu, ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, min a'zamis sa'adati fid dunya, di antara kebahagiaan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita di dunia ini apa? Al-mar'atus salihah, adalah seorang wanita yang salihah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika seorang wanita salihah merupakan kebahagiaan yang paling besar dalam hidup ini, maka di antara sifat-sifat wanita salihah itu adalah memiliki yang pertama, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika dipandang menyenangkan, ketika disuruh dia taat, dan ketika kita tidak berada di rumah dia menjaga harta dan kehormatan dirinya. Inilah di antara ciri-cirinya. Maka sebaliknya ikhwah fillah rahimakumullah, tentunya bukan hanya istri yang salihah, tetapi seorang wanita yang salihah dia juga harus berusaha untuk mempertimbangkan menjadi pilihan pasangannya adalah laki-laki yang saleh. Ibarat sebuah muara atau hulu daripada sungai. Ketika hulunya, air di hulu itu bersih, maka air di hilir bagaimana? Juga bersih. Ketika dua sumber kebaikan yang menjadi sebab keberadaan dia di dunia ini adalah orang tua dia, ibu bapaknya baik, maka kemudian anak yang akan dilahirkan juga baik. Maka para ulama sering menulis satu tema di mana mereka mengatakan salahul abna bi salahil aba. Apa artinya? Apa artinya? Kesolehan anak sangat bergantung dengan kesolehan orang tua. Bagaimana orang tuanya, ketakwaannya, keimanannya, maka itu sangat berpengaruh kepada anak keturunannya. Maka dari sinilah poin pertama, ikhwah fillah rahimakumullah. Hal yang paling pokok ketika kita menginginkan keturunan kita, keturunan yang saleh dan salihah, maka yang menjadi dasar kebaikan anak adalah kedua orang tua. Di antara dalil dalam contoh dalam bab ini apa? Selain kisah Umar bin Abdul Aziz tadi, adalah kesolehan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, di mana dalam perjalanan Musa dengan Khidir, maka di sebuah tempat di situ ada dinding rumah yang hampir roboh. Lalu kemudian mereka bangun berdua, mereka tinggikan dinding yang hampir roboh tersebut, karena di bawah rumah tersebut ada harta dua anak yatim di kota itu. Allah yang menyuruh untuk memperbaiki. Ternyata subhanallah, kenapa Allah jaga harta dua anak yatim yang ada di bawah dinding rumah itu, ikhwah fillah? Allah menyebutkan wa kana abuhuma salihah, karena ibu bapak mereka ini adalah saleh. Para ulama tafsir menyebutkan, subhanallah, dua anak yatim ini sudah berada pada garis keturunan yang ketujuh. Bukan orang tuanya langsung. Wa kana abuhuma salihah ini bukan orang tuanya langsung, tetapi keberadaan mereka ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan dalam kitab tafsirnya, mereka ini sudah berada pada generasi yang ketujuh. Berarti bapak mereka, kakek mereka, buyut sampai ke atas sudah generasi yang ketujuh. Allah jaga anak-anak mereka, cucu cicit mereka. Apa sebab tadi? Kesolehan orang tua. Adalah sebuah mimpi di siang bolong, ikhwah fillah. Kalau kita menginginkan anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh,
Anak-anak yang bertakwa, beriman kepada Allah, tapi orang tuanya tidak mau memperbaiki diri. Orang tua tidak menjaga di agamanya. Ibunya tidak menjaga agamanya. Bapaknya tidak menjaga agamanya. Maka apa yang diharapkan dari anak keturunannya nanti? Maka kalau kita punya cita-cita besar untuk melahirkan generasi yang saleh dan salihah, kita berharap ikhwafillah, kita mulai hari ini berusaha, berkomitmen, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, untuk berkomitmen menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kisah yang tiga, banyak sekali kisahnya. Seperti kisah siapa? Kisah Al-Imam Al-Bukhari misalnya. Al-Imam Al-Bukhari, ibu yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, yang tak tahu lagi berapa jumlah air mata yang tumpah karena doa kepada Allah. Seorang anak yang terlahir yang tidak begitu sehat matanya. Bertahun-tahun sang ibu berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit mata Imam Bukhari. Ketika Allah sembuhkan, dia wakafkan anaknya, memohon kepada Allah, anak yang terlahir yang kau sembuhkan ini, aku akan bimbing dia, aku akan arahkan ke jalan agamamu. Maka kemudian diserahkanlah kepada guru-guru yang ada di negerinya. Sang ayah pun berkata, demi Allah wahai putraku, tidak satu butir pun yang haram aku masukkan ke dalam perutmu. Bayangkan Pak, komitmen. Bagaimana keinginan menjadi anak, mendapatkan anak yang salihah, komitmen yang kuat dari orang tua. Kalau kita sudah belajar akidah yang benar, tanamkan kepada anak kita. Kalau sang Buddha sudah belajar keimanan, dialogkan dialog iman kepada anaknya. Ceritakan kisah-kisah para nabi untuk menumbuhkan cinta yang kokoh kepada Allah dan Rasulnya. Sampaikan kisah-kisah mereka dengan kisah-kisah yang sangat berkesan dalam kehidupan mereka. Itu semua adalah proses-proses yang harus kita pahami bersama. Secara singkat itu kaidah pertama kita. Kaidah yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, yang harus kita perhatikan dalam pendidikan anak kita, gharsul aqidati wal iman, yaitu menanamkan akidah dan keimanan pada anak kita. Fal aqidatu wal iman humal asasul ladzi tubna alaihi baqiyatul a'mal. Akidah, keimanan adalah dua dasar di mana kita membangun amal saleh kita, membangun agama kita. Fa idza salahal asasu salahatil atharun natijatu an. Kalau dasarnya baik, maka kemudian akan lahirlah pengaruh yang baik. Ibarat masjid ini, kalau pondasinya kokoh, maka akan kokohlah bangunannya. Kalau permulaan anak kita belajar akidah yang benar, insya Allah dia akan kokoh menjalani kehidupannya. Maka itulah ikhwafillah rahimakumullah, yang paling penting dalam kehidupan kita. Pastikan di mana anak kita belajar nanti, pastikan tempat belajarnya akidahnya sahih, keyakinan kepada Allah benar. Begitu juga akidah, bagaimana sekolah itu, lembaga itu bukan hanya lembaga yang ditulis dengan nama-nama yang berkomitmen, tapi terlihat di situ juga menjalankan sunnah nabinya. Bukan hanya sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, komitmen di dalam muamalahnya, bagaimana akhlak para gurunya, bagaimana perilaku dan sikap para guru yang ditunjukkan kepadanya. Maka pastikan cari guru-guru yang memiliki akhlak, cari guru-guru yang memiliki pemahaman akidah yang benar, cari guru-guru yang komitmen menjalankan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, apalagi anak-anak di saat mereka masuk SMP dan SMA, karena itu adalah masa ta'sis, masa pembentukan pemahaman, masa pembentukan pengawalan, mengokohkan agamanya. Kalau di masa-masa balik tidak kuat, di usia-usia itu tidak kokoh akidah dan agamanya, maka bisa jadi akan menjadi anak-anak yang tidak kuat di dalam menjalankan kehidupan ini. Maka hal yang paling kita takutkan ikhwafillah di dalam kehidupan kita apa? Adalah dosa syirik. Karena kesyirikan itu akan menggugurkan seluruh kebaikan. Kesyirikan itu akan menjadi kezaliman yang paling besar. Cari lembaga yang perhatikan tentang akidah, yang mengingatkan tentang kesyirikan-kesyirikan,
untuk dijauhkan. Cari lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun di atas pemahaman as-salafus salih. Karena itu akan membantu kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita di dalam menjalankan agamanya yang mulia ini. Lihatlah bagaimana Luqman Al-Hakim ya memberikan nasihat yang pertama. Nasihat yang pertama yang beliau berikan kepada anaknya apa? La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Betapa pentingnya akidah. Lihatlah Ibrahim alaihissalam di dalam doanya. Setelah dia minta agar negeri Mekah itu menjadi negeri yang aman, maka doa yang kedua adalah wajdubni wa bani an na'budal asnam. Agar Allah selamatkan dia, keluarganya dari kesyirikan. Karena doa itulah karena kesyirikan itulah yang merupakan merusak daripada agama kita. Coba Pak, urutkan doa kita yang pertama kali seperti mana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lakukan hal yang paling pokok di dalam doa kita, meminta apa? Meminta keselamatan dari agama ini, keselamatan dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Coba saya tanyalah, jujur kita bersama-sama ya, di dalam doa kita, kira-kira apa yang paling sering kita minta kepada Allah Azza wa Jalla? Agar Allah berikan apa kepada kita? Anak yang soleh. Terus saat bismillah kita puji Allah, kita bersolat kepada Nabi SAW. Hal yang sering kita dahulukan meminta apa biasanya? Rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang luas, apa lagi? Kesehatan badan, ya kan? Sukses, kemudian lancar seluruh urusan. Apa lagi? Anak yang saleh dan saleha. Apa lagi? Karir yang baik. Terkadang kita lupa meminta kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari kesyirikan. Ibrahim mengajarkan kepada kita urutan doa. Yang pertama diminta oleh Nabi Ibrahim apa? Keselamatan dari kesyirikan. Baru setelah itu meminta agar Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunannya cinta kepada masjid. Kemudian agar dijadikan keturunannya ya orang-orang yang menjadi teladan bagi yang lainnya. Kemudian terakhir barulah Nabi Ibrahim meminta agar Allah berikan rezeki kepada mereka la'allahum yashkurun. Kita balik hari ini doa kita ya. Kita balik. Kita dahulukan agar Allah selamatkan agama kita. Allah selamatkan akidah kita. Allah selamatkan akidah anak-anak kita dari kesyirikan. Baru kita minta yang lainnya. Karena akan tidak ada artinya sebuah ibadah kepada Allah ketika akidah kita salah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, beliau mengatakan la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Jelas ya? Ibadah tidak akan ada artinya kecuali disertai dengan tauhid yang benar. Sebagaimana salat tidak akan ada artinya kecuali disertai dengan taharah. Sah salat kita kalau tidak taharah? Tidak. Salat tidak akan sah kalau tidak taharah, tidak bersuci. Begitu juga ibadah kita tidak akan menjadi sebuah ibadah di sisi Allah kalau keseharian kita ibadah ini dicampuri dengan kesyirikan. Jauhkan kesyirikan, ya. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Ini yang kedua adalah menanamkan akidah dan keimanan kepada anak kita. Ada satu poin yang penting untuk kita. Bagaimana cara menanamkan keimanan? Coba ada jemaah yang bisa. Bagaimana cara menanamkan keimanan?
Kita sebutkan rukun iman. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. 3, percaya kepada kita. Begitu. Bagaimana caranya? Di antara cara menanamkan keimanan kepada anak adalah dengan cara kita mendialogkan keimanan itu, menyampaikan keimanan kepada anak kita. Hadis yang saya sampaikan kajian tadi pagi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada siapa? Abdullah ibnu Abbas. Siapa masih ingat apa nasihat Rasulullah kepada Abdullah ibnu Abbas? Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Sampaikan dialog ini, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah, Allah engkau dapatkan di hadapanmu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kalau seluruh umat ini mengajarkan apa? Kekokohan. Seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan satu manfaat kepadamu, maka tidak akan ada manfaat yang bisa kamu dapatkan dari mereka kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Walau istama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalaupun mereka berkumpul untuk memusuhimu, untuk memberikan sesuatu yang menyakitimu, yang memudaratkan dirimu, maka sungguh tak akan ada yang bisa menimpamu kecuali apa yang telah takdirkan untukmu. Bayangkan, dialogkan ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat ini kepada Abdullah ibnu Abbas di saat beliau menggonceng anaknya, putranya di atas kendaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menggonceng Ibnu Abbas di atas kendaraannya. Maka saya katakan kepada kita para ayah, di saat kita mengantarkan anak kita ke sekolahnya, di pagi hari, di atas kendaraan kita, mungkin mobil kita, atau misalnya di atas motor kita. Kalau tidak bisa, di saat anak kita turun dari kendaraannya, sebelum meninggalkan kita menuju kelasnya, sampaikan nasihat sini. Peluk, cium anaknya. Nak, jaga Allah, nak. Allah akan menjagamu. Nak, jaga adabmu kepada gurumu. Nak, jaga adabmu kepada teman-temanmu. Nak, luruskan niatmu dalam menuntut ilmu. Maka siapapun yang mengantar anaknya ke sekolah, ayah ataupun ibu misalnya, atau saat menjemputnya, maka manfaatkan di atas kendaraan itu untuk menanamkan keimanan. Menanamkan keimanan. Ini cara. Cara yang kedua, di saat kita berada di hadapan hidangan makanan. Ini juga Nabi SAW memperbaiki perilaku dan menanamkan keimanan. Ketika itu Nabi SAW melihat seorang anak kecil, ya Umar bin Abi Salamah, di hadapan dia dan Nabi SAW, lalu dia makan di makanan yang jauh dari dirinya. Maka perilaku beliau itu dikatakan oleh Nabi SAW, diluruskan oleh beliau, ya gulam, samillah, wahai anak kecil, makan dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Yang ketiga, wakul mimma yalik, dan makan-makan yang dekat denganmu. Makanya subhanallah, saat-saat makan itu juga merupakan bagian yang paling tepat untuk meluruskan perilaku anak kita. Bagian saat yang paling tepat untuk menanamkan keimanan kepadanya.
Di saat di atas kendaraan, dan yang kedua di saat kita berada di depan hidangan makanan kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ar-raqizatu tsalitsah. Pilar yang ketiga di dalam pendidikan anak kita adalah kasratud du'a. Yaitu memperbanyak doa untuk anak kita. Fad-du'a'u lil abna'i yu'tabar min ahammir raqaiz fi salahihim wa istiqamatihim. Mendoakan anak merupakan perkara yang paling utama, merupakan pilar yang paling utama di dalam pendidikan anak-anak kita. Wa hadha ad-du'a yakunu qabla maji'ihim wa ba'dahu. Doa ini mesti kita selalu lantunkan sebelum anak kita lahir dan setelah anak kita lahir. Lihatlah Zakaria alaihissalam setelah melihat Maryam dengan kesolehannya, dengan rezeki yang Allah hadirkan pada Maryam, maka ketika dia berkata kepada Maryam, "Anna laki hadha?" Dari mana ini semua? Maka Maryam mengatakan, "Qalat huwa min indillah." Buah di musim panas datang di musim dingin. Dan Zakaria sebagai orang yang membesarkan Maryam tidak pernah mengantarkan makanan itu. Melihat keajaiban-keajaiban, melihat kebesaran-kebesaran, kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Makanya di antara rahasia sukses di dalam mendidik anak adalah melibatkan Allah di dalam pendidikan anak kita. Jangan kita merasa hebat dengan ilmu yang kita punya. Jangan kita merasa hebat dengan harta yang kita miliki. Jangan kita sudah merasa hebat dengan kedudukan kita. Libatkan Allah di dalam mengurus anak-anak kita, maka Allah akan menghadirkan kebaikan demi kebaikan. Di antara cara melibatkan Allah di dalam mendidik anak kita, kita minta pertolongannya dan kita memohon kepada Allah agar Allah perbaiki anak dan keturunan kita. Doakan anak-anak kita ikhwafillah agar Allah berikan hidayah kepadanya. Doakan anak-anak kita agar Allah berikan kekuatan di dalam mencintai agamanya, menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Doakan. Lihatlah doa-doa para anbiya. Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Doakan anak-anak kita. Baca doa-doa para anbiya ini. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang saleh. Doa Nabi Ibrahim juga, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan anak-anakku orang-orang yang mendirikan salat dan terimalah doa kami. Nabi Zakaria alaihissalam, di antara doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Dah hafal doanya? Yang pertama doa Nabi Ibrahim apa tadi? Rabbi habli minas salihin. Doa yang kedua Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Doa Nabi Zakaria alaihissalam apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki doa. Allahumma barik lana fi absarina wa barik lana fi sam'ina wa barik lana fi qulubina wa barik lana fi azwajina wa dhurriyyatina. Ya Allah, berkahilah penglihatan kami, berkahilah pendengaran kami, berkahilah hati kami,
berkailah pasangan kami, dan berkailah keturunan kami. Lantunkan doa itu. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di antara doa ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan ayat 74, di antara doa mereka ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kapan doa yang paling terbaik. Ya. Maka di antara doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 doa. Thalathu da'watin mustajabatin la syakka fihin. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak Allah Azza wa Jalla. Walaupun semua doa itu diterima Allah, tidak pernah ditolak. Tidak satu doa pun yang ditolak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebutkan 3 doa ini. La syakka fihin da'watul walid. Apa itu? Doa orang tua. Yang kedua, da'watul musafir. Doa orang yang sedang safar. Maka kita berdoa dalam safar kita. Yang ketiga, da'watul mazlum. Doa orang-orang yang terzalimi. Maka doa mereka ini adalah doa yang mustajab. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, hal yang paling pokok ketika kita dalam mendidik anak-anak kita, jangan pernah kita mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Jangan pernah melontarkan ucapan yang tidak baik kepada anak kita. Atau jangan pernah mendoakan saking kesalnya kita kepada anak kita, maka kita doakan keburukan. Jangan, Pak. Karena ketika kita mendoakan keburukan, kitalah orang yang merusak anak kita. Kenapa? Karena doa orang tua mustajab. Lihat, pernah dengar kisah seorang abid yang bernama Juraij. Abid, orang yang taat kepada Allah, tidak tahu dunia luar. Yang dia tahu hanya tempat ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika sang bunda memanggilnya. Ya Juraij, dipanggil. Juraij sedang sholat. Sang ibu tidak tahu kalau dia sedang sholat. Maka Juraij berkata, ibuku atau sholatku? Maka dia memilih untuk melanjutkan sholatnya. Kemudian di lain kesempatan sang ibu juga memanggil dia dan dia dalam keadaan sholat, dalam keadaan ibadah kepada Allah. Lalu kemudian sang Juraij pun mengatakan, ibuku atau sholatku? Maka dia beristihad, dia melanjutkan sholatnya karena sholat adalah hubungannya kepada Allah, sementara yang memanggil adalah manusia. Dia lupa kalau itu adalah sholat sunnah. Sang ibu hilang kesabarannya, maka dia doakan keburukan, ya Allah, jangan engkau cabut nyawanya Juraij sebelum engkau uji dengan ujian ya berjalan di atas para wanita, depan wanita-wanita penzina. Akhirnya Juraij diuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dipanggil Juraij ke hadapan qadhi karena telah tertuduh dia memiliki anak ya yang baru lahir dari hasil hubungan zina, di mana seorang wanita yang mengangkat anaknya ke hadapan qadhi kalau itu adalah anaknya Juraij wal iyadu billah. Juraij dipanggil, bahkan tempat ibadahnya pun dihancurkan oleh orang. Ternyata selama ini kamu percuma ahli ibadah, yang kamu lakukan ternyata ini. Juraij tenang. Ketika sampai di hadapan sang qadhi, minta izin untuk bertanya kepada sang anak. Si Juraij berkata, siapa ayahmu? Dengan izin Allah Azza wa Jalla, maka anak ini berkata bahwa ayah saya adalah seorang pengembala kambing. Maka anak kecil ini disebut adalah sahibu Juraij. Yang ini adalah tidak ada anak yang bicara di saat kecil kecuali sahibnya Juraij ini. Akibat apa ikhwah fillah? Akibat doa buruk dari siapa?
Dari sang bunda. Maka Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum. Jangan kalian doakan keburukan untuk diri kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan doakan keburukan untuk harta kalian. Wala tad'u ala auladikum. Jangan doakan keburukan untuk anak kalian. Para ummahat, ya, semoga Allah menjaga semuanya para umat di sini dan seluruh umat dimanapun berada. Jadikan kesabaran sebagai senjata di dalam mendidik anak kita. Dan jadikan doa sebagai kebaikan yang tak boleh putus dari lisan sang bunda. Sekesal apapun dari sikap dan perilaku anak kita, jangan pernah kita berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ar-raqizatur rabi'ah. Pilar yang keempat. At-tahsinu bil adhkar. Bentengi anak kita dengan zikir. Di mana orang tua selalu menjaga anaknya dengan zikir-zikir syar'i. Membaca wirid-wirid yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah jaga anak-anak kita, agar Allah jaga keturunan kita, bahwa di antara doa yang mesti dibaca oleh seorang mukmin adalah doa ketika dia mendatangi keluarganya. Doa ketika dia mendatangi keluarganya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dia mendoakan, membaca ya at-ta'awudz untuk cucunya Hasan dan Husain. Anak-anak kita setiap pagi sebelum dia berangkat ke sekolahnya, maka kita baca doa ini. Ya, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini untuk cucunya Hasan dan Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'izukuma bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah." Ya. Silakan ditulis doanya. Di dalam bab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman." Di kewajiban kita kepada anak kita memberikan nama yang terbaik. Di antara nama yang terbaik itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini kalau masih ada ya hari ini yang akan lahir ya anak-anaknya yang laki-laki misalnya, maka belilah nama Abdullah dan Abdurrahman karena Nabi mengatakan bahwa nama yang terbaik itu apa? Nama Abdullah dan Abdurrahman, ya. Maka kalau kita ingin ngasih nama yang lain boleh saja, tapi tanyakan kepada orang yang paham dengan bahasa Arab. Ya, jangan pula sembarang buka Al-Qur'an lalu nampak ya apa yang terasa di hati diberi nama. Terkadang salah pula, gitu kan? Di dalam memberikan namanya. Ya, tersebut pula nama-nama yang memang tidak pantas untuk diberikan. Tanyakan kepada ustaz, oh ya orang tahu bahasa Arab, kira-kira kalau nama ini bagaimana ustaz? Atau ingin menyambungkan nama Abdullah dikasih ujungnya apa? Nah, dengan orang Indonesia dengan kreatif kasih nama kan? Macam-macam. Ya gabungan nama dia dengan nama istrinya, disingkat-singkat. Gitu kan? Dan sebaik-baik nama yang ada artinya. Karena nama adalah doa. Ada ungkapan orang apalah arti sebuah nama? Tidak. Islam sangat berarti sebuah nama. Apa sebab? Di hari kiamat kelak nanti akan Allah panggil masing-masing kita dengan namanya. Ya, siapa nama antum gitu ya? Maka kemudian Allah akan panggil nama itu. Kita pengen nama kita yang terbaik dan itulah setiap nama ada harapan-harapan orang tua, ya kan? Kita beri nama Muhammad ya agar menjadi orang baik, agar menjadi orang yang amanah, ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Terkait dengan bab nama ini ada kisah yang barangkali kita sudah tahu semua ya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang ayah yang datang kepadanya mengadukan tentang perilaku daripada apa? Anak yang durhaka. Maka Umar memanggil ayah berikut sang anak. Ketika dipanggil, lalu kemudian anaknya datang. Lalu bertanya kepada sang putra, "Kenapa kamu durhaka sama orang tuamu?" Maka dia kembali bertanya, "Wahai Amirul Mukminin,
apakah ada hak saya atas orang tua saja? Kata Amirul Mukminin, ada. Di antara hak kamu yang pertama apa? Mendapatkan sang ibu yang baik. Yang kedua, hak kamu mendapatkan nama yang baik. Dan yang ketiga, engkau mendapatkan ya pengajaran tentang kitab Allah. Apa kata dia? Wahai Amirul Mukminin, dari 3 hak itu tak satu pun saya dapatkan. Karena bapak saya ini menikah dengan seorang wanita Majusi, menyembah api. Yang kedua, saya dikasih nama Ju'la, seekor kumbang. Nama anaknya dikasih seperti itu. Dan yang ketiga, tidak satu huruf pun aku mendapatkan pelajaran dari orang tuaku. Makanya subhanallah, sebelum kita menuntut kepada anak kita tentang baktinya, maka kita tunaikan tugas kita sebagai orang tua. Ar-raqizatus sadisah. Pilar yang ke-6. Kita cepat saja ya, karena waktu yang membatasi kita. Ar-raqizatus sadisatu al-adlu bainal abna. Yaitu kita harus adil di dalam menyikapi dan memperlakukan anak-anak kita. Ya. Ketika salah seorang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi di dalam sebuah pemberian hadiah untuk anaknya, maka Nabi SAW sebelum dia mengiyakan, Nabi bertanya, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha?" Apakah engkau berikan kepada seluruh anakmu? Maka dia mengatakan, "La." Faqala fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah engkau kepada Allah. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah dan engkau adillah kepada anak-anakmu. Jadi dia ingin minta kepada Nabi untuk menjadi saksi saat dia memberikan sesuatu kepada anaknya. Maka Nabi bertanya, apakah engkau perlakukan semuanya? Tidak. Maka Nabi tidak mau menjadi saksi. Ketika ada seorang ayah di zaman Nabi SAW, di saat putranya, anak laki-lakinya datang, disambut dengan hangat, disambut dengan penuh cinta dan kasih. Tapi di saat anak perempuannya datang, maka dia menyambut dengan ya, biasa saja. Nabi SAW mengatakan, engkau tidak adil memperlakukannya. Maka adil bukan berarti harus sama. Adil dalam pemberian bukan berarti harus sama jumlahnya. Ya, tentu anak yang sudah kuliah kebutuhannya lebih besar dari anak yang masih SD. Ketika kita berikan hadiah kepada abangnya, maka kita juga harus perhatikan psikis anak atau adik dia juga harus dikasihkan hadiah, walaupun hadiahnya tidak sama nilainya. Yang penting dalam pemberian, di dalam perhatian, di dalam pelukan, dalam ciuman, coba saja. Kita semua sudah pengalaman punya anak, ya, dan masing-masing punya cara dan punya gaya. Ya kan, anak-anak kita tidak sama walaupun orang tuanya sama, cara mendidiknya sama, ya, tempat dia besar sama, tapi perilaku dan bawaan anak kita tidak sama. Perlakukan anak kita dengan ya, dengan perlakuan yang sama kepadanya. Sikap kita harus sama. Kalau kita cium abangnya, cium juga adiknya. Peluk abangnya, peluk adiknya. Jangan sekali-kali kita katakan, sini bang, sepeluk abang. Umi kata adiknya, kamu jangan. Ini ya luka yang sulit untuk diobati nanti. Ada sebuah tema yang harus kita bahas ya. Luka ya yang berbekas oleh sikap kita yang tidak baik itu akan sulit untuk diobati nantinya. Lebih mudah untuk diobati luka karena jatuh daripada luka karena ucapan lisan sang bunda kepada anaknya. Ikhwafillah. Ar-raqizatus sabi'ah. Pilar yang ke-7, ar-rifqu war-rahmah. Memperlakukan anak kita dengan penuh ya cinta dan kasih sayang. Perlakukan dengan penuh kelemah lembutan. Perlakuan dengan kebaikan yang harus kita tunjukkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rifqa la yakun fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan
tidaklah ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi indah. Makanya Nabi SAW, ya, Nabi SAW tidak kita dapatkan satu atau tidak banyak kita dapatkan hadis-hadis yang Nabi SAW menghardik, Nabi mengatakan perkataan yang tidak baik. Tidak. Nabi di dalam mendidik generasi penuh dengan ucapan yang lembut dan sikap yang penuh dengan kasih sayang. Sang guru juga begitu. Jangan banyak menghardik dengan kata-kata yang tidak baik, tapi jadikan bahasanya bahasa yang baik-baik. Kita sebagai orang tua di rumah juga begitu, Pak. Ya. Rumah hampir pecah, gitu kan? Dengan bahasa-bahasa yang na'udzubillah. Ya, jangan sampai itu ada dalam kehidupan kita. Katanya baiti jannati, rumahku, surgaku. Di antara ciri surga itu apa? Tidak ada kata-kata kotor. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata yang jelek. Maka jadikan rumah kita sebagai surga, menghadirkan kalimat-kalimat thayyibah, ucapan-ucapan indah, baik itu kepada anaknya maupun kepada pasangannya. Ini kalau sudah marah, emosinya luar biasa, tidak tertahan. Seluruh nama binatang di kebun binatang itu keluar semuanya. Nauzubillah. Ini bukan baiti jannati, ini baiti nari. Ya? Rumahku nerakaku jadinya. Kalau seluruh nama-nama hewan yang ada di kebun binatang itu keluar, hadir di tengah rumahnya, ini bukan surga lagi. Maka perlakukan dengan penuh kelemah lembutan. Ada satu kondisi kita sering mengira kita ini adalah, ya, subhanallah, kita terkadang lupa, ya. Maka subhanallah, ketika salah seorang sahabat Nabi yang mulia dengan bangga mengatakan, ya Rasulullah, namanya Aqra' bin Habis. Udah dengar enggak nama ini? Aqra' bin Habis ini punya anak berapa? 10 orang. Innali asratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Masya Allah, dia bangga mengatakan, saya punya anak 10, tapi tak satu pun saya cium. Tak pernah satu pun saya cium. Dengan bangga mengatakan, ini hebat nih orang tuanya, gitu kan? Fanazara ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat dia. Faqala man la yarham la yurham. Nabi mengatakan kepada dirinya, yang tidak pandai berkasih sayang tidak disayangi. Maka peluk anak kita, Pak. Cium anak kita. Maka subhanallah, anak kita butuh pelukan dan ciuman. Butuh pelukan dan ciuman. Kalau ada anak kita menunggu kita depan rumah di sore hari, Pak, ayah, abi, gitu ya, disambut dengan membentangkan tangannya, ingin peluk kita, maka sambut dengan penuh kehangatan anak kita. Walaupun bapak capek, walaupun lelah, walaupun letih, walaupun banyak pikiran, walaupun banyak masalah, berikan sambutan anak itu. Berikan sambutan padanya. Berikan ciuman dan pelukan. Sungguh anak kita butuh pelukan dan ciuman. Butuh perhatian. Butuh kasih sayang. Butuh sentuhan-sentuhan seperti itu. Maka berikan kasih sayang, berikan perlakuan yang baik kepada anak-anak kita. Fahadha tahdzirun balighun min al-hayf wa dhulm min al-aulad wa bayan lima yuwarrithuhu min al-uquq wa adamil bir. Maka perlakuan yang tidak sama itu akan menghadirkan sikap yang tidak baik pada anak kita. Barangkali itu adalah sebab terjadinya dia mendurhakai orang tuanya. Yang keberapa lagi? Yang ke-8. Baik. Yang ke-8. Bazlun nushi wa tawjih. Selalu berusaha memberikan nasihat dan arahan kepada anak kita. Berikan nasihat. Saya ingin tanya kepada jemaah sekalian, kapan biasanya kita beri nasihat? Pas air tumpah, ya enggak? Ketika kain yang sudah rapi diberantakan oleh anak, itu kan? Ketika apa lagi? Ketika makanannya tumpah, berserakan, itu kan? Itu bahasa kita itu ingin menasihati, tapi dengan nada yang tinggi. Itu kita katakan nasihat. Tapi lihatlah nasihat itu apa yang dikatakan oleh apa? Oleh Luqmanul Hakim. Wa huwa ya'idhuhu
dia berikan nasihat. Nasihat itu dengan bahasa yang lembut, dengan hati yang penuh cinta. Tidak dalam keadaan kita emosi dan dalam keadaan naik darah. Tapi nasihat itu diberikan saat-saat kita ya sadar dan kita mencintai anak kita. Biasanya ketika nasihat kita keluarkan di saat anak salah, itu bukan nasihat, biasanya ngomel. Biasanya ngomel. Akhirnya apa? Kita udah kira kita ini sudah beri nasihat, tapi belum nasihat itu kita berikan. Makanya sering tidak sampai nasihat kita karena kita beri nasihat saat kita naik darah. Ya. Saat kita emosi, saat kita lagi tidak stabil, nasihat kita berikan tak masuk ke hati anak kita. Biasanya al-qawlu minal qalbi ya yadkhul ilal qalb. Perkataan dari hati akan masuk ke hati. Baik. Beri nasihat kepada anak-anak kita, dudukkan. Berikan waktu yang cukup untuk mereka. Sebagaimana Luqman, untayan-untayan nasihat itu beliau katakan, wa qala Luqmanu libni wa huwa ya'iduh ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Ar-raqizatu tasi'ah. Pilar yang ke-9. Al-jalisus salih. Apa itu? Al-jalisus salih adalah teman yang baik. Al-jalis as-salih. Membiasakan anak-anak kita duduk bersama orang-orang baik. Al-jalis was-sahib min a'zamir raqaiz. Ya. Ketika kita menginginkan anak-anak kita baik, maka kita harus memperhatikan siapa temannya. Siapa orang yang sering berjalan dengannya. Makanya ibu-ibu tanyakan ke anak kita ya, siapa teman kamu nak di sekolah kamu? Tanyakan. Kita tanyakan kepada putra kita, siapa sih teman akrabmu nak di sekolah kamu siapa? Tanyakan, siapa namanya? Di mana rumahnya? Siapa orang tuanya? Kenali Pak. Ini salah satu cara kita untuk bisa tahu bagaimana anak kita, sejauh mana dia bergaul. Tanyakan, kemana kamu sering pergi dengan teman-teman? Apa yang kalian kerjakan? Tentu dengan bahasa bukan seperti polisi menanyakan kepada seseorang, tapi dengan bahasa yang kita ingin tahu ini. Ya. Kita ingin tahu seperti apa dia bergaul, kita ingin tahu siapa temannya, apa yang sedang bicarakan. Apalagi handphonenya hari ini. Nah, boleh ayah lihat handphone? Sekali waktu cek handphone anak kita, Pak. Atau misalnya, nak, kamu punya Facebook enggak? Punya enggak Facebook? Ya. Punya enggak IG? Gitu ya? Instagram. Punya enggak TikTok? Mungkin anak-anak kita punya. Hari ini kan orang ingin terkenal melalui ya. Jadi artis seleb gitu kan, ya, selebgram dan seterusnya. Ya, cepat sekali orang terkenal. Maka tengok, Pak. Perhatikan. Anak-anak perempuan kita terutama, ya, apa isi daripada akun Instagramnya, apa isi Facebooknya, apa yang menjadi status-statusnya, kita kenalkan. Lihat, perhatikan sahabat-sahabatnya, karena sahabat itu akan menentukan perilakunya. Ya. Maka kita hati-hati. Kita hati-hati. Dengan pergaulan-pergaulan kita sangat hati-hati. Apalagi hari ini waliyadzubillah, penyakit-penyakit yang disebutkan dengan ya LGBT dan segala macamnya. Na'udzubillah. Ya, penyakit-penyakit yang sangat kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Allah jaga kita dan keluarga kita semua dari penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Ini bahaya, Pak. Hari ini kan banyak anak-anak yang Masya Allah gagah, putih, tinggi, tapi ya kayak ayam presto. Lembutnya bukan main gitu ya. Banyaknya. Maka anak-anak kita kalau laki-laki, jadikan kalau olahraga, silakan dia olahraga, Pak. Bentuk fisik anak kita. Ya, bentuk ya, jangan biarkan tidur. Suruh dia bergerak, olahraga. Hari ini kan olahraga orang di sini. Di kamar. Olahraganya bola, tapi di sini. Bukan otot yang kuat, tapi perut yang besar itu. Kalau dulu kan enggak, orang-orang yang lahir 60-an, 70-an, tahun-tahun 70 ya, atau 80-an masih ketemu itu. Kita mainnya di mana dulu?
Iya, kalau sudah pulang sekolah, bola sore diambil berkeringat. Kalau kami dulu di kampung habis main bola langsung terjun ke Sungai Kampar tuh. Iya. Itu dulu kita. Main kita di luar, di alam terbuka. Sehat. Ini olahraga ambil handphone. Main dia. Main bola, main apain? Kami main bola, main game. Di rumah sana, rumah sini, kan katanya bisa di apa namanya itu? Disambungkan. Mainnya di kamar. Minum terus. Ya kan? Makan terus. Yang bergerak cuma 2 jari olahraganya. Nah. Akhirnya banyak yang sakit pinggang, gagal ginjal dengan minuman yang berwarna-warni. Tidak ada kesehatan. Maka inilah pergaulan yang rusak. Yang terakhir, ikhwafillah, ar-raqizatul ashira, al-qudwatul hasanah, yaitu menjadi orang tua yang menjadi keteladanan. Ya, qudwah hasanah, mendidik dengan keteladanan. Orang tua harus berusaha menjadi orang tua yang mencontoh. Kita ini dianggap ya hero kalau bahasa kita hari ini oleh anak-anak kita, Pak. Kita ini orang yang dicontoh oleh mereka, orang yang ditiru oleh anak-anak kita. Maka luruskan, ya, tanamkan kebaikan dan luruskan penyimpangan-penyimpangan pada anak kita. Maka jiwa ini akan sangat ya mudah untuk dididik, mudah untuk diarahkan kalau orang tuanya mencontohkan. Subhanallah. Ya, ketika para ulama salaf dulu, mereka menambahkan salat mereka, memanjangkan rakaat mereka, sujud mereka. Kenapa? Ya, sebagai qudwah bagi anak-anaknya. Ya, kemudian agar mereka lihat sujud panjangnya, tilawahnya, perkataan jujurnya. Makanya pendidikan dengan qudwah hasanah itu lebih utama dari pendidikan dengan perintah dan arahan. Di usia-usia emas, usia 2, 3, 4, 5, 6 itu usia-usia yang harus dididik dengan penuh keteladanan. Karena itulah anak-anak akan mencontoh apa yang ada pada orang tuanya. Maka inilah 10 pilar pendidikan pada anak. Ya tentu ini adalah secara ujul ya, kita membaca secara cepat dan ringkas karena tidak akan mungkin kita akan menghabiskan dalam waktu yang singkat dalam membahas lebih dalam. Tapi paling tidak dasar-dasarnya, pilar-pilar itu telah kita ketahui. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita dan bisa menjadi orang tua yang selalu belajar dan kemudian memperbaiki diri di dalam mendidik dan mengayomi anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Dan saya tidak tahu ya, apakah ada pertanyaan atau tidak. Kalau tidak ada, ya, kita tutup pertemuan kita pada sore ini dan tentu kita akan bersiap-siap untuk menghadapi majelis berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Allah jadikan orang tua yang hadir di majelis ini orang tua yang Allah ridai, Allah berkahi keluarganya, orang tua yang selalu bersemangat dalam memperbaiki diri untuk menjadi orang tua yang baik ya, dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.